السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat subuh khususnya Masjid An-Nas rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat kepada kita. Khususnya hari ini bertepatan dengan tanggal berapa sekarang? Itu Masehi. Hijriahnya 16 Rajab 1445 Hijriah. Bertepatan tadi 28 Januari 2024. Hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kembali kepada kita untuk duduk bermajelis. Dan ini merupakan nikmat yang besar yang tidak bisa kita pungkiri. Karena duduknya di kita di sini, tentu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, menjanjikan sesuatu yang besar. Di antara keberkahan-keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, di antaranya adalah kita merasa tenang. Semoga juga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk, hidayah. Bahkan semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan di dalam dada kita taufik, tergeraknya hati ini untuk melaksanakan segala bentuk ketaatan kita kepada Allah dan tidak ada rasa paksa. Maka untuk mempertahankan nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini, minimal kita mengucapkan dan terus kita ulang-ulang sebagai kata kunci. Kenikmatan akan terus bertahan dan bertambah, yakni mengucapkan Alhamdulillah. Allah katakan di dalam Al-Quran, La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kepadaku, niscaya aku tambah, dan kalau kalian kufur, maka inna adabi lasyadid. Sungguhnya azabku sangat pedih. Ikhwatal iman azani Allah, selawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya alhamdulillah hari ini kita termasuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun jarak kehidupan kita dengan beliau 1400 tahun lebih, namun hari ini alhamdulillah sekali lagi kita ucapkan Allah memilih kita untuk menjalankan segala bentuk ibadah yang pernah Allah contohkan lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita memiliki keimanan tersebut. Semoga Allah mempertahankan kita sebagaimana perintah Allah tadi disebutkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam.
Islam itu sendiri apa Pak? Pernah kita pelajari? Berserah diri, nyerah, pasrah. Maka siapapun yang muslim, maka dia akan pasrah terhadap aturan, dia pasrah terhadap perintah, larangan, dan dia akan terus berusaha memperbaharui pengetahuan dia, sehingga pada saat dia mengamalkan sesuatu sesuai dengan petunjuk dan panduan. Alhamdulillah, seorang muslim adalah orang-orang yang betul-betul terarah kehidupannya. Dan kita mendapatkan kesempatan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan setelahnya. Allah, hari ini kita akan membahas kitab Al-Kabair, bab yang ke-35. Dan ini merupakan materi yang sering diulang-ulang sebetulnya. Namun pernah saya sampaikan juga, kita tidak pernah tahu kapan kita akan mendapatkan hidayah dan taufik. Sehingga segala bentuk ilmu yang pernah Allah terapkan itu pasti diulang-ulang. Sebagaimana sholat kita ulang-ulang, baca Quran kita ulang-ulang. Kita nggak pernah tahu di mana kita akan mendapatkan pahala berlipat-lipat dari amalan yang kita lakukan. Untuk itu disampaikan bab ke-35 adalah menuntut ilmu. Namun di sini ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala dari dalil yang ditangkap oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, yakni tujuannya untuk dunia. Dia menuntut ilmu untuk dunia. Dan dia juga menyembunyikan ilmu tersebut. Semisal dia sudah tahu bahwa berzina itu haram. Kemudian dia melihat ada mungkin di antara keluarga kita yang melakukan perkara tersebut, kita mendiamkan, maka bisa jadi kita termasuk orang-orang yang termasuk melakukan dosa besar ini. Maka minimal kata Nabi SAW, ketika melihat kondisi-kondisi keingkaran seseorang kepada Allah, melihat seseorang melakukan kefasikan, kefujuran atau sifat fujur, maka hal yang dilakukan adalah kalau bisa kita rubah dengan tangan, lakukan. Tidak bisa kita nasihati dengan lisan. Tidak bisa juga ternyata kita ingkari dengan hati. Dan ini selemah-lemahnya iman kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman azani Allah. Kalau kita melihat sebelum masuk kepada dalil, menuntut ilmu kita secara umum tahu dan kita sudah diberikan kesempatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin dari kecil. Bahkan madrasatul ula di pendidikan pertamanya adalah orang tua. Di mana orang tua kita mengajarkan pengetahuan-pengetahuan terkait dengan kehidupan. Dan dari banyaknya ilmu-ilmu yang ditebarkan oleh manusia khususnya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, ternyata diklasifikasikan oleh para ulama, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, bahkan haram. Yang haram dulu. Ilmu yang haram apa Pak? Sihir sudah jelas. Boleh nggak kita nyihir orang? Tidak boleh. Kita menjampe-jampe, kemudian seorang tersebut sehingga menjadi berubah sikapnya. Yang tadinya baik menjadi jahat bisa. Yang tadinya mungkin sukses menjadi jatuh bisa. Ini haram. Ada yang mubah, dibolehkan. Apa itu? Tentang dunia. Keumuman. Teknologi, boleh. Kembangkan, silahkan. Kemudian ada yang sunnah. Apa itu? Bahasa. Bahasa juga ada yang wajib, ada yang sunnah. Komunikasi sama manusia. Dan ada yang wajib. Apa yang wajib? Ilmu ad-din. Ilmu agama. Dan ini para ulama menyampaikan bahwa ilmu agama ini lebih penting daripada seseorang ketika dia lapar kemudian dia makan. Lebih penting dari makanan. Lebih penting dari minuman. Maka seseorang ketika minum, kita sama-sama memahami bahwa orang yang berilmu berbeda cara minumnya dengan orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang ilmu. Kita saksikan mungkin ada di antara saudara-saudara kita minum sambil
berdiri, berjalan. Mungkin belum sampai, padahal mungkin secara medis sudah disampaikan. Orang yang minum berdiri itu rentan terkena penyakit lambung. Subhanallah, dijelaskan dengan berbagai macam teori empiris, bisa dibuktikan. Maka ikhwatal iman azani Allah, Nabi SAW sudah mencontohkan bagaimana seseorang yang berilmu itu minum. Duduk, bismillah, kemudian menggunakan tangan kanan, dan diakhiri dengan alhamdulillah. Tidak. Alhamdulillahnya, kita seorang muslim sudah diatur itu, ditata itu. Namun ikhwatal iman azani Allah, kalau kita memahami ad-din itu kan agama, itu bahasa singkat. Ternyata ada yang bahasa yang lebih meluas dari Al-Quran. Ketika membahas din, itu luas. Sering yang kita dengar dan kita ucap 7 kali dalam satu hari, Maliki Yaumiddin. Pembalasan di situ diterjemahkan. Bahkan ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, betul-betul hari di mana seseorang itu dibalas, ad-din. Artinya, ada pembahasan-pembahasan yang penting mengenai din ini. Agama ini bukan hanya sekedar agama, tapi di dalamnya ada aturan, ada perintah, ada hukum, ada larangan. Maka seseorang yang muslim itu tertata kehidupannya. Kenapa? Sebab karena dia sudah mengetahui aturan-aturan tersebut. Lihat bagaimana Nabi SAW menjelaskan tentang din. Kata Nabi SAW dari Abu Ruqayyah, diriwayatkan oleh Muslim. Karena ilmu yang penting harus kita prioritaskan dalam kehidupan ini adalah agama. Walaupun mungkin kita bergelut di dunia hukum, walaupun kita bergelut di dunia pendidikan, walaupun mungkin kita bergelut di bidang usaha, bisnis, atau jual beli, misal. Maka perkara yang pertama harus kita ketahui adalah ilmu ad-din, ilmu agama. Karena ilmu agama tersebut akan membimbing seseorang. Dan yang terlebih adalah setiap perkara yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini pasti kita menemukan permasalahan. Coba cek Pak. Hanya di dalam agama atau ad-din tadi kita memberikan atau mendapatkan solusi-solusi. Sampai masalah masuk kamar mandi saja sudah diatur. Coba bayangkan. Keluar dari kamar mandi sudah diatur. Bagaimana kita cara makan? Ternyata ketika dibahas tentang makan, itu ada efek ketika kita tidak melakukan sesuai dengan panduan. Tutorial sederhananya. Subhanallah, orang yang makan tidak dengan aturan, lihat bagaimana kondisi. Entah dia mungkin menabrak sesuatu yang haram, mungkin. Atau dia mungkin tata cara makannya tidak sesuai, sehingga yang terjadi adalah penyakit yang masuk di dalam tubuhnya. Subhanallah. Sampai perkara siwak, saudaraku seiman, perkara siwak, membersihkan makanan, habis setelah makan, itu sudah dibahas oleh para ulama. Dan Nabi SAW sudah mencontohkan. Diteliti sekarang nih, baru-baru ini kan kita sekarang media sudah sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditemukan para peneliti-peneliti kandungan dari siwak ini. Ternyata apa yang terjadi saudaraku seiman? Bakteri mulut mati. Subhanallah. Subhanallah, dengan izin Allah itu. Maka kita nih seorang muslim cukup mengikuti panduan-panduan tersebut. Kata Nabi SAW terkait dengan agama, ad-dinu nasihah. Oh, ternyata dalam agama itu intinya adalah nasihat. Yang namanya nasihat, Pak, motivasi, mengarahkan, membimbing. Bahkan yang tadinya mungkin seseorang itu menyimpang, dia terbina. Mungkin kita pernah dengar orang tua kita menasehati kita. Isinya apa Pak biasanya kalau nasihat itu? Kebaikan. Ada nasihat buruk? Tidak ada. Rata-rata nasihat itu isinya adalah kebaikan. Maka Nabi SAW sampaikan kepada sahabat ketika itu. Beliau menyebutkan ad-dinu nasihat. Agama ini nasihat. Semua isinya nasihat, semuanya isinya kebaikan. Kalau dalil-dalil sebelumnya kita sebutkan, di antaranya adalah al-haqqu min rabbikum. Kebenaran selalu datang dari Tuhan kalian. Kebenaran, kebaikan, sesuatu yang baik. Maka agama ini hanya mengajarkan sesuatu yang baik. Jadi teman-teman ketika belajar duduk di sini, tidak lain tidak bukan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar teman-teman duduk keluar menjadi orang baik.
Itu sebetulnya. Maka dalam Islam ini dibentuklah aturan-aturan yang luar biasa. Bukan untuk menyulitkan, melainkan untuk memudahkan. Memudahkan di mana? Fi dunya wal akhirah. Bahkan di alam barzah. Dalam alam barzah pun kita mendapatkan ketenangan. Nanti antum kalau bisa, kalau ada kesempatan nanti insyaallah cari buku yang berjudul Ar-Ruh yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Itu menjelaskan bagaimana alam barzakh, alam ruh. Masya Allah, cantik sekali di dalamnya dijelaskan tentang seseorang itu mengimani adanya kehidupan setelah kehidupan. Kehidupan dunia maksudnya, ada kehidupan setelahnya. Maka ikhwatan iman azani Allah, setelah Nabi SAW menyebutkan ad-dinu nasiha, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, liman ya Rasulullah, kepada siapa tuh nasihatnya? Maka Nabi SAW katakan, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali aimatihi muslimin wali aimatil muslimin wa ammatihim. Dikatakan kepada Allah, nasihat untuk Allah. Maksudnya mengarahkan seseorang kepada Allah. Juga kepada kitabnya, diarahkan seseorang untuk mengenal kitab Allah. Diarahkan seseorang untuk mengenal Rasulnya. Diarahkan menasihati seseorang untuk mengenal umatnya. Kuntum khaira ummah. Kok bisa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalian adalah umat terbaik? Ternyata terpandu, Pak. Terbina. Dan juga dikatakan wa ammatihim, dan juga bagi orang-orang Islam secara umum yaitu kita. Kata liman azani Allah. Ad-din, agama tadi kita membahas tentang ilmu agama, ternyata disebut juga bahwa ketika seseorang masuk di dalam agama ini, dia dikuasai. Dikuasai oleh siapa, Pak? Allah Azza wa Jalla. Allah sebutkan di dalam surat Al-Waqiah, khususnya di dalam ayat 86 dikatakan, "Falaula in kuntum ghaira madinin, dinin." Agama lagi tersebut. Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah? Di sini ditafsirkan oleh para ulama dikuasai. Jadi seseorang ketika masuk ke dalam ad-din, ilmu ad-din, maka dia dikuasai. Coba kita simak saudaraku seiman. Siapa yang bisa menguasai diri kita? Coba, teman-teman kan setiap hari aktivitas nih, 24 jam. Dari pagi sampai petang. Siapa yang bisa menguasai diri kita? Diri sendiri. Siapa yang bisa nahan ini bulu mata bisa tumbuh? Nggak ada. Siapa yang bisa menguasai rambut kita ini untuk tidak tumbuh? Tidak ada. Jangankan itu, Pak. Kedipan mata. Siapa yang bisa menguasai? Supaya untuk tidak berkedip. Tidak ada, saudaraku seiman. Artinya kita hanya diamanahkan oleh Allah, kemudian kita mengarahkan amanah tersebut. Kemarin kita membahas bab lalu tentang khianat, lawan dari amanah. Tubuh ini amanah. Tubuh yang Allah Subhanahu wa taala berikan hari ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lisan ini, hidung ini, mata ini semua akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan. Maka ini semua amanah. Maka pantaskah seseorang ketika dia tahu ini amanah dan dia tidak mampu menguasai tubuhnya, kemudian bermaksiat kepada Allah? Rata-rata tentu menjawab, nggak mungkin, nggak bisa. Coba Pak, hari ini siapa yang bisa nahan nih waktu tetap berjalan? Bentar lagi syuruk. Siapa yang bisa nahan? Tidak ada, saudaraku seiman. Seluruh manusia, mau dia kafir, mau dia mukmin, mau dia seorang yang mungkin mengaku tidak punya agama, tidak ada yang bisa menahan waktu. Subhanallah, itu luar biasa. Jadi kita semua digiring, Pak, seakan-akan giring. Bahkan maaf, hari ini, menit ini, detik ini, ketika kita bercermin, kita udah tua ternyata. Siapa yang bisa nahan penuaan? Tidak ada. Maka kita dikuasai. Siapa yang menguasai? Allahu Rabbi, Tuhan kita. Itulah sebab kita dianjurkan untuk belajar. Maka ilmu ini, ilmu agama ini mengarahkan seseorang untuk kenal kepada Allah. Maka pelajaran yang harus dibahas, kata para ulama, adalah at-tauhid, kitabut tauhid. Tauhid seseorang kepada Allah, mengenal Rabbnya. Ini sudah pernah dibahas oleh kita insyaallah. Khatam iman azza Allah. Juga kita ketika membahas tentang ilmu agama, berarti kita sedang membahas tentang akidah.
Pak, akidah seseorang beda-beda. Iya, makanya kita dianjurkan untuk membahas fondasinya dulu ketika pertama kali belajar. Baru setelah itu tinggal mengikuti. Maka kalau dalam Islam sendiri, fondasi pertamanya adalah Islam, Pak, ada 5 pilar. Syahadatain. Islam ada 5 pilar, yaitu syahadatain. Yang kedua, salah. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, haji. Ada pertanyaan dari murid saya, menarik. Beliau menyebutkan bahwa, Pak, apa benar ketika kita seorang muslim itu kita seperti bangunan? Iya, betul. Syahadatnya itu fondasi, sholatnya itu tiang-tiang, terus apa lagi, Pak? Zakatnya itu lantai 2. Kemudian yang ketiga, puasa. Yang terakhir itu, paling atas itu haji. Iya, benar. Masalahnya di mana? Berarti benar apa yang saya pahami. Coba bayangkan, Nabi SAW pernah menyampaikan, baina rajul minasyirk, dekatnya seseorang dengan kesyirikan adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Kalau bangunan lantai dasarnya sudah nggak dilakukan, yang atas hancur nggak, Pak? Subhanallah, hancur. Dan ternyata para ulama menyebutkan fondasi, kita tahu ini masjid ini punya fondasi ini semua. Dan itu tidak lain tidak bukan, saudara seiman, hanya diajarkan dalam agama. Tidak ada di pelajaran lain. Maka seseorang yang mempelajari agama seharusnya semakin hari semakin takut. Itu sebablah kenapa Syekh Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan, mengutip dalil surat Fatir ayat 28 ayat yang pertama. Dan ini sering kita dengar. Kata liman ahsanallah. Dikatakan, innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambaku adalah ulama. Lihat bagaimana para ulama takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka memiliki fondasi yang kuat. Karena mereka memiliki bangunan-bangunan yang kokoh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masih ingat kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah berdoa kepada Allah agar syahid di kota suci Madinah. Kemudian wafat di dalamnya. Namun ketika itu di kepemimpinan Umar semua sudah tenang. Tidak ada lagi jihad ditemukan. Mungkin ekspansi ada, tapi tidak ada peperangan di kota Madinah, itu nggak ada. Tapi doanya ini seakan-akan kayaknya mustahil. Ternyata didatangkan siapa? Orang Majusi, penyembah api, Abu Lu'lu'ah. Datang sehingga menusuk ketika Umar sedang sholat. Allah memanjangkan usianya selama 3 hari. Dan beberapa riwayat yang demikian. Apa yang dilakukan oleh Umar? Tidak tenang. Karena kepemimpinan itu harus diserahkan pada ahlinya. Lalu apa yang terjadi? Maka dikumpulkanlah 6 orang, saudara sekalian, untuk memilih pengganti Umar radhiyallahu anhu. Yang pertama ditunjuk adalah Abdurrahman bin Auf. Lalu kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha, kemudian Zubair bin Awam. Kemudian satu lagi adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, 6 orang. Yang pertama ditunjuk oleh Umar radhiyallahu anhu adalah Abdurrahman bin Auf. Tahu nih, Abdurrahman bin Auf peka bahwa yang ditunjuk nanti adalah Abdurrahman bin Auf. Sehingga beliau menyampaikan kepada 5 orang temannya tadi, ketahuilah wahai saudaraku, Umar menunjuk aku, Abdurrahman bin Auf, memimpin sidang ini. Nah, dimasukkan ke dalam ruangan. Jadi kalau untuk memilih menunjuk satu orang, kalau nggak dipilih, tentukan pilihan, maka aku mengalir kata Umar, saking tegasnya. Akhirnya Abdurrahman bin Auf menyampaikan, saya memimpin sidang, tapi ketahuilah saudara, saya punya hak untuk mengundurkan diri sebagai imam, sebagai pemimpin. Jadi di awal-awal dia sudah mengundurkan diri. Sisa 5 orang, maka diskusikan oleh kalian. Saya mencatat. Akhirnya diskusi satu sama lain, memiliki keutamaan satu sama lain, si fulan bin fulan, dan dinukil dari dalil hadis-hadis. Ternyata mengerucutlah menjadi 2 orang pilihan, Utsman bin Affan dan Ali radhiyallahu anhu. Kemudian lagi diskusi begitu,
ditemukanlah bahwa Utsman bin Affan unggul 2 hadis utama dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Utsman bin Affan itu unggul 2 perkataan Nabi SAW, sehingga diputuskan dalam surah tersebut, ijma tersebut, pendapat tersebut, Utsman bin Affan yang menggantikan Umar. Apa hikmah di sini saudara seiman? Mereka memiliki ilmu ketakutan menjadi seorang pemimpin. Ini luar biasa. Takut memimpin. Hari ini orang berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin. Subhanallah. Waktu itu memimpin bukan hanya memimpin daerah wilayah Madinah saja, bukan. Seluruh umat Islam. Karena kita sama-sama tahu ketika itu keputusan yang diambil oleh khalifah, seluruh umat Islam tunduk. Ini bukan perkara yang kecil, perkara besar. Dan mereka memahami saudara seiman, para pemimpin di masa lalu, dia berbuat masalah dan pada satu orang saja sudah cukup membuat dia kesulitan di yaumil akhir. Bapak parkir mobil di jalan, ada yang merasa terganggu akan Allah hisab saudara seiman. Bertanya sama Allah, kenapa mengganggu jalan? Bukan ketika menemukan hadis-hadis duri di jalan aja disuruh dipindah, kan itu salah. Kebaikan orang muslim. Bagaimana orang yang membuat tanggul, bagaimana orang yang menimpa mobil di tengah jalan, kemudian ada yang terganggu, bahkan mungkin di antara mereka ada yang celaka, maka itu akan dihisab. Cukup menguras seluruh amalan yang pernah kita lakukan. Coba kalau dia menuntut, dulu dia begini dan begitu, saya nggak gitu. Saya minta ganti hajinya dan untuk kita. Habis. Saya minta sholatnya untuk kita. Karena Allah sebaiknya yang maha adil. Dan Allah tidak akan pernah menzalimi seorang hamba. Lihat bagaimana memahaminya para ulama. Juga pernah dengar juga kisahnya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Pernah dengar begini? Ini sering disampaikan. Misalkan rahimahullah. Beliau menyebutkan bahwa Sufyan Ats-Tsauri dia berjalan kaki dari kota Mekah ke Yaman, jalan kaki. Gara-gara apa? Gara-gara dia ditunjuk menjadi seorang qadhi. Qadhi itu siapa? Hakim. Hakim oleh pemimpin ketika itu. Coba ditunjuk, kalau kita ditunjuk gimana? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Dikasih fasilitas, dikasih tempat tinggal, dikasih semuanya. Tahu nih Sufyan Ats-Tsauri karena dia memiliki ilmu, kapasitas ilmunya Masya Allah. Akhirnya dia hijrah ke Yaman dan gak ada yang kenal. Padahal beliau ulama besar di Mekah ketika itu. Sampai di Yaman gak ada yang kenal sama beliau. Maka ditanya siapa kok? Abdullah. Dan ditanya nama kan? Abdullah. Lalu dia meminta izin untuk bekerja. Akhirnya dia bekerja di sebuah kebun selama 3 bulan dalam riwayat. Membantuin kebun kurma rapi. Suatu ketika pemiliknya bertanya. Ditanya kepada Sufyan Abdullah tadi, yang pada Sufyan Ats-Tsauri, dikatakan bahwa apa kelebihan kurma Yaman dengan kurma Madinah? Dia bilang saya nggak tahu. Masa nggak tahu? Ya saya demi Allah saya nggak tahu, karena saya nggak pernah mencicipi kurma Yaman. Pokoknya 3 bulan dikerja di situ nggak dicicipin. Banyak orang di tamannya kerja begitu mau makan dia dicicip-cicip. Semoga Allah maafkan. Dari Sufyan Ats-Tsauri 3 bulan di sana enggak kurma yang jatuh yang bekas pun dari icip sama dia. Karena terkenal oleh umat ketika itu adalah ulama yang wara, yang menjaga hubungan baik dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dicisakan si pemimpin ini cerita sama pengusaha ketemu pengusaha. Ada karyawan saya, dia masih 3 bulan kerja tak pernah icip kurma Yaman. Coba ciri-cirinya, pandai nih orang sebenarnya. Ciri-cirinya begini dan begitu, karena dulu tidak ada handphone, tidak ada media-media lain, sehingga fotonya nggak ketahuan, siapa ulamanya seperti apa, nggak ada yang tahu. Akhirnya disebutkan ciri-cirinya, oh itu Sufyan Ats-Tsauri yang sedang dicari oleh pemerintah Madinah. Akhirnya setelah datang udah nggak ada tuh orangnya. Kembali ternyata dia setelah mendapatkan taufik dari Allah kembali ke kotanya, dan disitulah dia memimpin. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memimpin. Namun di sini ada ketakutan besar yang dirasakan oleh orang yang penuntut ilmu, sampai Allah katakan, "Innama yakhshallahu min ibadi al-ulama."
Orang yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambaku adalah ulama, orang-orang yang punya ilmu. Subhanallah. Saya pernah ditanya juga sama murid saya. Di antara pertanyaannya, kalau kita kan disuruh takut sama Allah, salah satu sifatnya adalah khauf. Yang sebenarnya di kelas ditanya nih, sedangkan ketakutan kita, kan kita tahu Allah itu maha baik, maha rahman. Kenapa kita takut sama Allah? Seharusnya kita nggak perlu takut, karena Allah baik. Dan sedangkan kita ibadah, takutnya sama neraka. Kan neraka itu makhluk Allah. Subhanallah, neraka makhluk Allah. Boleh nggak kita takut sama neraka? Padahal seharusnya kita takut sama Allah. Nggak boleh takut kepada selain Allah. Ini pertanyaan dalam. Maka ikhwatal iman Allah, ternyata setelah dicari, ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala murni betul-betul hanya untuk Allah. Walaupun memang dibolehkan takut kepada neraka, makhluk Allah yang memang Allah ciptakan untuk mengadab, kemudian kita berharap masuk surga, itu dibenarkan, dibolehkan. Namun takut kita kepada Allah bagaimana? Pernahkah kita mengajukan proposal kepada saudara kita atau kepada atasan kita? Dan proposal tersebut kita khawatir tertolak. Tahu Pak? Pernah mungkin ya, waktu sekolah, skripsi, tesis, misal kita ngajukan nih, kita takut kalau nggak diterima. Nah, ketakutannya tertinggi adalah ketika dia takut kepada Allah nggak menerima amalan kita. Itu Masya Allah. Maka itulah sebab kenapa para ulama membahas ketakutan kita kepada Allah. Di antara bentuk rasa takut kita adalah mengetahui syarat ibadah. Syarat ibadah Pak? Sudah tahu ya? Ada dua. Apa Pak yang pertama? Ikhlas dan ittiba. Bayangkan ketika kita sholat, kita khawatir sholat kita, ketakutan kita, sholatnya yang kita lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak memenuhi rukun dan syaratnya itu sendiri. Sehingga itulah yang terjadi para ulama. Ketika dia menghadap Allah ambil wudu, bergetar hatinya. Membaca Al-Quran, dia menangis. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut amalan yang dia lakukan tidak diterima. Itulah sebab pertama kita melakukan ibadah puasa. Di ujungnya kita mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima saudaraku seiman. Karena ada orang-orang yang ibadah tidak diterima. Ketakutan kita ketika kepada Allah Taala di antaranya adalah khawatir, ketakutan. Agar kita khawatir, takut tidak diterima amal ibadah kita. Ini duduk kita di sini nih, kalau nggak diterima sama Allah ini bagaimana? Nah itu ikhwatul iman azanallah yang kita fahami terkait dengan ilmu agama. Jadi ilmu agama ini penting dalam kehidupan kita. Kemudian ikhwatul iman azanallah, dulu para ulama berburu ilmu. Kita dari rumah kita ke sini dekat Pak ya? Tapi beratnya luar biasa. Jangan dari rumah lah ke kita. Kadang kita buka handphone saja banyak ta'lim tuh. Kemudian YouTube yang membahas tentang ilmu agama. Ini wajib menuntut ilmu kalau bisa setiap hari. Sekarang. Para ulama di antaranya Abu Yusuf. Abu Yusuf ini muridnya Abu Hanifah. Pernah berdebat dengan sahabatnya juga, ulama. Suatu ketika terpisah lama dan ternyata di usia senjanya 60 tahun lebih beliau dalam keadaan sakaratul maut. Namun terbebani oleh beliau pernah debat dengan temannya gara-gara membahas tentang kakek yang mendapatkan warisan. Akhirnya kepikirannya, ternyata sahabatnya mendengar dan datang. Di akhir usianya dia meminta ilmu padahal dia udah sekarat. Ajarkan aku terhadap pemahaman atau dalil-dalil terkait dengan yang kita debatkan waktu dulu. Diajarkan. Kemudian tidak lama kemudian meninggal. Subhanallah. Berburunya sampai demikian. Ketakutannya sampai demikian. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah, ini kitab yang sering kita bahas ya. Kebahin, Riyadhus Shalihin. Di mana beliau ketika belajar dalam satu hari itu 13 guru. Dan jaraknya nggak dekat Pak. Kalau satu guru 1 jam, berarti satu hari itu 13 jam. Dan tentu 13 kitab berarti, beda-beda. Dan ketika dia tidur, dalam beberapa riwayat disebutkan, Imam An-Nawawi rahimahullah, tidurnya dalam keadaan berdiri. Memegang kitab catatan-catatan kitab para ulama. Jadi ketika bangun dia baca. Ya subhanallah. Itu diantara para ulama yang membahas
atau yang berburu dan ketakutan dia terhadap ilmu yang Allah Subhanahu wa taala amanahi. Di sini Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menekankan menuntut ilmu itu bukan untuk masalah akhirat, bukan untuk mengamalkan, melainkan menuntut ilmu itu untuk dunia, maka ini bagian dari dosa besar. Bapak duduk di sini nih, dianjurkan untuk meluruskan niat. Untuk apa kita duduk di sini? Tentu kita belajar itu bukan untuk berdebat, kita belajar untuk memperbaiki amal-amal yang kurang. Bisa jadi, mungkin pembahasannya bisa sama. Hanya saja taufik itu Allah tidak tahu. Maksudnya kita tidak tahu kapan Allah akan memberikan kita hidayah dan taufik tersebut. Maka ikhwatal iman azani Allah, dalil yang kedua disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Yakni surat Al-Baqarah ayat 159. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumun ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fi kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan. Dia udah tahu nih, tapi dia menyembunyikan, atau dia tidak menampakkan, atau dia tidak mau berbagi. Apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas. Maksudnya halal, haram. Sudah jelas nih, halal, halal, haram, haram. Sunnah, sunnah, bid'ah, bid'ah. Sudah dijelaskan. Setelah kami menerangkan kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknat Allah dan dilaknati oleh seluruh makhluk yang dapat melaknatnya. Khotani man azani Allah. Perkara yang harus kita bahas setiap menuntut ilmu, yang harus kita pelajari. Dari sekian banyak ilmu wajib nih, maka yang pertama harus kita pelajari adalah ilmu tentang tauhid. Karena banyak sekali manusia terjerumus, bahkan dia menjadi sejarah yang buruk bagi manusia yang lain, itu karena kesyirikan. Lihat bagaimana Fir'aun, lihat bagaimana Quraisy, lihat bagaimana kisahnya Nabi Nuh yang ditenggelamkan. Yang kedua, yang perlu kita pelajari dalam ilmu agama adalah kita menjelaskan tentang bid'ah. Bid'ah itu apa, Pak? Sesuatu yang baru dalam agama. Kenapa harus dipelajari? Karena Nabi SAW sudah menyebutkan, yang pertama kali menyebutkan bid'ah adalah Nabi SAW. Setiap hari Jumat dijelaskan, wa kullu bid'atin dhalalah. Itu Nabi, perkataan Nabi, hadisnya sahih. Maka tidak boleh kita menutup-nutupi. Ada sebagian ulama yang tidak mau membahas ini, maka bisa jadi dia termasuk dosa-dosa besar. Na'udzubillah. Semoga Allah melindungi kita dari hal tersebut. Bukan hanya itu, ikhwatal iman azanillah, dilaknat oleh Allah. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itu dilaknat oleh Allah dan mereka dilaknat oleh seluruh makhluk yang melaknat. Orang-orang yang punya ilmu akan melaknat sebagaimana Allah melaknat. Kecuali di dalam ayat berikutnya 160, ilal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat. Wa aslahu wa bayyanu, dia mengadakan perbaikan kemudian menerangkan. Jadi kemarin saya kurang, kemarin saya salah, kemarin saya keliru. Ini dianjurkan bertaubat kemudian menyampaikan kebenaran tersebut. Faulaika atubu alaihim, maka mereka adalah orang-orang Allah akan menerima taubat mereka. Wa ana tawwabur rahim, karena sesungguhnya aku adalah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Kemudian ikhwatan iman azinallah, di dalam dalil yang ketiga, Imam Adz-Dzahabi mengutip surat Al-Baqarah ayat 174, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab. Disinggung lagi nih orang-orang seperti ini. Bahkan bukan hanya itu, wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Dan dia menjualnya dengan harga yang kecil, yang murah. Ada Pak, orang-orang yang menjual dalil, ada. Sehingga mengeluarkan fatwa-fatwa yang seharusnya sudah diharamkan. Biasanya ini rentan karena dia biasanya dekat dengan pemimpin. Pemimpinnya pengen apa? Ini tolong berikan hukum, berikan hukum. Akhirnya ada di antara ulama-ulama yang menjual kebenaran.
ayat-ayat Allah. Dan ini disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bahkan dikatakan, ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Orang-orang seperti ini nih, dia mempelajari ilmu, dia sudah tahu dalil, tapi dia menghalalkan apa yang diharamkan Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, maka kata Allah, mereka telah menelan api neraka di dalam perutnya. Pertanyaan saya, sesuatu yang ditelan bisa keluar nggak, Pak? Bisa, jika dengan izin Allah. Makanya ada solusi lain, yaitu bertobat kembali. Tapi ada orang-orang yang menelan, kemudian dia tidak mau mengeluarkan, maka ini akan berdampak baginya di neraka. Na'udzubillah. Allah menyebutkan menelan api neraka ke dalam perut mereka. Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat, tidak akan mensucikan mereka, maksudnya dibersihkan, ditaubat, maksudnya diterima taubatnya, walaupun amalannya banyak, bahkan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Kenapa? Sebab menjual ayat-ayat Allah. Na'udzubillah. Menjual ilmu Allah. Allah sudah jelaskan halal, haram, udah jelas. Yang syubhat, kemarin pernah disebutkan, syubhat itu kan ragu. Maka solusi dari syubhat itu apa? Ilmu. Jadi kalau kita temukan ada saudara-saudara kita belum paham, Pak, kasih tahu, nasihati, sebagaimana tadi disebutkan, ad-dinu nasihat. Pak, dia nggak nerima, bahkan dia membenci, nasihat lagi. Innama 'alaikal balag. Kamu itu hanya cukup menyampaikan saja. Hidayah milik Allah. Maka semakin banyak nasihat, kira-kira akan ada yang nempel nggak, Pak? Maka seorang ulama yang sayang kepada muridnya, sayang kepada umatnya, dia akan menyampaikan kebenaran. Walaupun mungkin dia diusir, walaupun mungkin dia dicerca, walaupun mungkin dia diserang, dia akan sampaikan kebenaran-kebenaran. Itu yang terjadi para ulama-ulama yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Lihat dalil yang keempat, dikatakan, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab. Ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberikan ahlul kitab atau diberi kitab, yaitu ahlul kitab. La tubayyinunnahu linnas wa la taktumunahu. Hendaklah kamu menerangkan isi kitab kepada manusia, jangan kamu menyembunyikannya. Kita lihat saudaraku seiman, ke penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di agama-agama Islam yang pernah diturunkan ke Yahudi, Nasara. Ingat ya, Islam yang pernah diturunkan oleh Allah kepada Yahudi dan Nasara, karena banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh apa sebutannya itu? Pendeta-pendeta mereka, ulama-ulama mereka, sehingga yang terjadi adalah rusak kesininya. Itulah sebab kita butuh literasi. Pantesan Allah katakan alladzi 'allama bil qalam. Jadi yang menjadikan ilmu itu lewat perantara qalam. Qalam itu nanti sesuatu yang tertulis. Jadi kita mau pelajari sesuatu itu, kita harus belajar kepada ulama-ulama yang betul memang merujuk kepada sumber literasi yang jelas, referensi yang jelas. Pernah disampaikan juga sama saya khususnya di forum ini, kalau kita belajar sholat dari lisan ke lisan, kira-kira sama nggak sholatnya kita sama sebelumnya? Sama nggak, Pak? Dari lisan ke lisan? Tentu beda. Saya titipkan kata-kata saya misalkan ke Pak Iwan saja misalnya. Pak Iwan, tolong sampaikan di rumah saya begini dan begitu dan seterusnya. Atau misalkan tolong sampaikan ke DKM begini dan begitu. Pasti pertanyaan saya sederhana sebetulnya. Apa yang diucapkan saya dengan apa yang diucapkan Pak Iwan sama nggak kira-kira nyampe ke DKM? Pasti ada tambahan, kalau enggak pengurangan. Bisa dipahami ya, Pak? Kalau enggak ada tambahan, pasti ada pengurangan. Beda kalau Pak Iwan nyatet. Dicatat, kira-kira sama nggak kalau dicatat? Sama. Maka itulah ikhwatal iman azinallah, Nabi SAW perintahkan para sahabatnya, ketika wahyu turun, hadis jangan dicatat. Al-Quran yang dicatat. Setelah Rasulullah SAW wafat, barulah para sahabat mengumpulkan perkataan-perkataan Nabi sebagai literasi.
Dan itulah sebab kenapa ada orang sholat, kita belajar di sini, Bapak mungkin suatu saat ke Papua, Bapak mungkin suatu saat ke Kalimantan, Bapak mungkin ke daerah-daerah lain, sholat. Padahal kita nggak belajar sama mereka, kok sama sholatnya? Kita nih nggak pernah ke Mekah misal, nggak pernah ke Madinah misal. Tapi kok bisa kita sholatnya bareng sama seperti mereka? Tangannya di atas dada misalkan. Karena ternyata literasinya atau referensinya sama. Bisa dipahami apa ya? Jadi ketika kita sama, merujuk kepada dalil yang sama, semua sama, nggak mungkin beda. Walaupun kita tinggal mungkin bukan turunan Arab bisa jadi, karena memang referensinya sama. Coba bayangkan Pak, yang tadi saya sampaikan, beda hanya mungkin 5 menit atau 1 jam pesan itu disampaikan ke Pak Iwan, nyampe ke DKM bisa berubah. Bagaimana nih Pak pelajaran yang Allah sampaikan 14 abad yang lalu sampai kepada kita? Kila wa qal, katanya. Kira-kira sama nggak? Itulah sebab dulu referensi sholat itu di atas dada atau di bawahnya sedikit. Sekarang ada orang sholatnya begini. Kenapa? Bisa jadi dia tidak merujuk kepada referensi. Bisa dipahami Pak ya? Maka kita dianjurkan untuk memperbaiki, belajar untuk memperbaiki itu, bukan untuk berdebat, bukan kita menyalahkan. Tapi kita lihat ada dalil, sudah selesai. Nggak ada dalil ya sudah. Itu. Maka dalam belajar ini, Syekh Imam Az-Zahabi menangkap harus meluruskan niat. Kita duduk nih, karena ada orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah bisa mencium surga. Padahal surga itu bisa dicium dalam jangkauan yang cukup jauh. Di dalil yang ke-5 dikatakan, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah." Barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, seharusnya itu ditujukan semata demi mencari wajahnya Allah. La yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan. Tapi dia mempelajari hanya untuk mendapatkan harta benda dunia saja. Minat dunia khususnya. Lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah, ya'ni rihaha. Maka nanti pada hari kiamat dia tidak akan pernah mendapatkan wanginya surga pada hari kiamat tadi, yaitu apa namanya? Wanginya. Wanginya aja nggak dapat nih Pak. Apalagi tempatnya, subhanallah. Hanya gara-gara apa tadi Pak? Duduk, niatnya berbeda. Niat Pak. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung niat. Maka luruskan niat nih. Saya juga meluruskan niat. Mungkin teman-teman di sini belajar meluruskan niat. Datang ke sini murni karena Allah, karena ketakutan kita kepada Allah, sehingga kita mau belajar, sehingga apa yang kita pelajari kita bisa terapkan. Dan ingat, turunkan ego. Karena manusia itu rata-rata memiliki ego. Dan ego itu bisa menabrak aturan-aturan. Juga pekan lalu disampaikan, di hari kiamat nanti ada 3 kelompok manusia. Masih ingat Pak ya? Yang pertama adalah orang yang berjihad, dipanggil sama Allah. Ternyata mereka mengatakan, ditampakkan kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata diseret oleh malaikat dan dimasukkan ke dalam neraka karena memiliki perbuatan hatinya ada riya. Datang ke majelis ilmu, niatnya untuk yang lain, Allah tunjukkan nanti di hari kiamat. Sampai dikutip oleh Imam Az-Zahabi di hadis yang dikutip di hadis yang ke-6. Dikatakan dari Abu Hurairah, yakni salah satunya adalah rajulun ta'allama al-ilman wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Seorang yang menuntut ilmu, mengajarkannya. Kita semua nih termasuk berarti. Menuntut ilmu, mengajarkannya. Wa qara'a al-Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Fa utiya bihi fa 'arafahu ni'amahu fa 'arafaha. Kemudian didatangkan, diperlihatkan. Dilihat nih Bapak, digambarkan dari kecil gimana dia menuntut ilmu. Mungkin dari kecil Bapak sudah di masjid, mungkin. Kemudian di sekolah belajar ilmu agama, SMA, kemudian seterusnya. Sampai dia mengamalkan amalan-amalan tersebut dan dia pandai membaca Quran. Lalu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut, "Fama 'amilta fiha." Amal apa yang telah engkau lakukan sehingga mendapatkan nikmat yang banyak tadi? Ternyata dikatakan, "Ta'allamtul 'ilm wa 'allamtuhu fa qara'tu fika." Quran kadzabta.
kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku membaca menuntut ilmu, mengajarkannya itu membaca Al-Qur'an karena engkau. Tapi kata Allah, kadzabta, engkau bohong. Engkau dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilm liyaqul alimu wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari'. Engkau belajar agar kau dikatakan menjadi seorang alim, dan engkau membaca Quran agar dikatakan seorang qari. Na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari orang-orang yang memiliki sifat tersebut. Itu sebab ikhwatal iman azani Allah, tadi kita sampaikan, menuntut ilmu ini bukan pamer-pameran, bukan ria-riaan, bukan ngetes-ngetesan. Tapi menuntut ilmu tidak lain tidak bukan adalah agar kita memperbaiki amal, dan ini sudah dibahas oleh para ulama. Bahkan dikutip dalil yang ketujuh oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Nabi SAW bersabda, Jabir mengatakan di perkataan Jabir, la tata'allamul ilm litubahu bihil ulama. Janganlah belajar ilmu agama untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama. Jadi dia pengen nanya, hanya pengen dianggap dia nanya, pintar atau semacamnya. Atau dia merasa pede, wow, ustadznya nggak bisa jawab nih. Bukan, ikhwatal iman azanillah, hati-hati nih. Aw litumarru bihi syufaha wala takhayyaru bihil majalis. Atau untuk mendebat orang-orang yang bodoh karena nganggap yang lain nggak tahu. Jangan mengelilingi majelis untuk maksud seperti itu, kata Jabir bin Abdullah. Faman fa'ala dzalika fannar an-nar. Siapa yang melakukan demikian maka pantas baginya neraka. Dan ini dikutip oleh Imam Az-Zahabi dari Ibnu Majah. Hadisnya dikatakan oleh Syekh Albani sahih. Khatul liman azani Allah. Mengerikan. Padahal itu hanya masalah niat. Niat, Pak, kita duduk nih. Kalau orang yang nggak belajar, Pak, kemudian dia mengamalkan, dia kemudian nanti ketemu sama Allah diazab, itu hal wajar. Kita udah usaha datang, kita belajar, kita mempelajari, bahkan kita mencatat. Niat kita berubah, subhanallah. Ancaman yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dari Abu Hurairah juga mengatakan, man su'ila an ilm alimahu thumma katamah. Barang siapa ditanya suatu ilmu, dia mengetahui namun ia menyembunyikannya. Misal, ada orang yang bertanya tentang bidah, tapi ustadznya mungkin pengen menjawab, tapi kayaknya ini berat nih, sehingga dia menutupinya dari jamaah. Maka itu juga bagian, kata Abu Hurairah. Di sini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan memang dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullah sahih hadisnya. Dikatakan oleh Nabi SAW, uljima yaumal qiyamati bilijamin min nar, maka dia akan diberi tali kekang dari neraka pada hari kiamat. Subhanallah. Pak, ancaman buat kami nih yang suka ngomong di depan. Na'udzubillah. Pantas Allah katakan di dalam surat Shaf, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian enggak lakukan? Na'udzubillah. Kabura maqatan indallahi an taqulu kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar murka Allah kepada orang yang mengatakan sesuatu tapi tidak melakukan. Ini ancaman, Masya Allah. Semoga Allah melindungi kita dari hal-hal tersebut. Banyak di antara dalil-dalil yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka. Namun ikhwatal iman azani Allah, ada doa yang harus kita panjatkan. Di sini dikutip juga oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Ini hadis yang khususnya ke-11. Nanti teman-teman bisa lihat. Di antaranya kita dianjurkan setiap pagi, petang, atau setiap doa, atau setiap menuntut ilmu, kita memohon kepada Allah 4 hal. Di antaranya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih. Kemudian dikatakan Nabi SAW memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari 4 hal. Di antaranya, Allahumma inni a'udzubika
min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku meminta perlindungan darimu ilmu yang tidak bermanfaat. Oh, ada ilmu yang tidak bermanfaat? Banyak. Ada orang pergi pagi, pulang sore, mencari sesuatu. Ada yang menuntut ilmu, tapi ilmunya tidak bermanfaat sama sekali. Bagaimana caranya ilmu itu tidak bermanfaat? Kehidupannya tidak berubah. Dia tidak semakin dekat kepada Allah, justru dia semakin jauh dari Allah. Salat ditinggalkan, zuhur asal jadi bablas. Ini Masya Allah, ilmunya berarti nggak bermanfaat. Bapak duduk di sini belajar, semakin mengejar salat tepat waktu. Dimanapun, nggak mesti di masjid ini. Lagi jalan kemana, mungkin rihlah, lihat masjid mampir, salat. Lagi kerja mungkin bisnis, atau mungkin lagi rapat, panggilan Allah datang. Karena itulah ilmu. Ilmulah yang akan menjaga, membimbing. Sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat. Makanya Islam itu artinya selamat. Di antaranya. Lalu doa yang kedua, Nabi SAW memohon perlindungan. Wa min qalbi la yakhsha'. Dari hati yang tidak khusyuk. Para ulama menangkap orang-orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang punya ilmu. Subhanallah. Karena kan tadi awalnya minta ilmu yang tidak bermanfaat kan, perlindungan dari tidak bermanfaat. Kenapa? Ternyata ilmu yang tidak bermanfaat lagi salat, jadi nggak khusyuk. Pernah nggak kita lagi salat Pak, ngebayangin bisnis kita? Kayaknya sering gitu. Ngebayangin kerjaan kita, ngebayangin sesuatu hal yang mungkin, oh tadi begini, tadi begitu, oh Masya Allah. Ternyata agar kita khusyuk diantaranya adalah berilmu. Wa min nafsil la tashba', dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Lihat bagaimana ilmu selain ilmu agama. Seseorang tidak akan pernah puas. Pencapaian satu, dia cari yang lain pencapaian kedua, pencapaian ketiga, pencapaian, bahkan maaf, sampai di puncak pun dia masih berasa belum puas. Di puncak nih, dia udah di puncak. Puncak itu seharusnya seorang kalau udah menjadi atasan nih, udah nggak sibuk lagi seharusnya. Disibuknya ibadah, tapi faktanya yang terjadi adalah ketika ilmu tidak bermanfaat, semakin di atas semakin susah dia melaksanakan ibadah. Kenapa? Sibuk ngontrol ini, ngontrol itu dan semacamnya. Berarti ini ilmunya tidak bermanfaat. Nauzubillah. Wa min da'watin la yustajabu laha. Dan dari doa yang tidak dikabulkan. Dari semua itu, ternyata kesimpulannya para ulama menyebutkan ilmu. Pengen khusyuk, pengen puas hatinya, merasa cukup, diantaranya adalah ilmu. Dan pengen dikabulkan doanya, yaitu dengan cara berilmu. Karena doa itu ada adabnya ya Pak. Nggak tiba-tiba dia ngangkat tangan. Bangun malam ngangkat tangan, tidak wudu, tidak sholat. Nah ini keliru. Kemudian ikhwatal iman azinallah, tiga dalil lagi yang disebutkan, yang dikutip oleh Imam Az-Zahabi. Beliau mengajarkan atau mengutip agar kita berhati-hati dalam mempelajari ilmu, untuk meluruskan niat kembali sebagaimana yang tadi disebutkan. Beliau mengutip hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man ta'allama ilman li ghairillah aw arada bihi ghairillah." Siapa yang belajar agama karena selain Allah atau menginginkan dengan ilmu tersebut selain Allah, contoh nih, kuliah ngambil pendidikan agama, tapi dia ngejarnya bukan ilmu agamanya, tapi dia pengen jadi pendidik aja, gurunya aja. Nah ini juga termasuk bagian dari peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat lisan Nabi SAW, "Falyatabawwa maq'adahu minan nar." Maka hendaklah ia menempati tempatnya di dalam neraka. Na'udzubillah wa iyadzubillah. Juga perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Man ta'allama ilman lam ya'mal bihi lam yazidhu illa kibran." Siapa yang belajar ilmu agama lantas ia tidak mengamalkannya, hanya datang saja, tidak ngamalin, tapi bahkan dia menampakkan kesombongan, maka kesombongan itu akan terus bertambah. Itu azab di
Ya, dia ngerasa dirinya paling hebat. Na'udzubillah. Semoga Allah jaga kita. Terakhir, ikhwatal iman azani Allah. Dari semua kesimpulan ini dikutip oleh Imam Az-Zahabi, di akhir adalah ada seorang ulama atau nanti ditampakkan ulama, orang yang punya ilmu. Kita kenal dia, bahkan di antara kita mungkin ngambil ilmu dari dia, tapi dia diazab di neraka. Bahkan digambarkan oleh hadis Nabi SAW, dia terikat dengan ususnya seperti himar keledai mengelilingi tempat penggilingan. Di sini dikatakan oleh Nabi SAW. Hadisnya disebutkan oleh Usamah bin Zaid. Nabi SAW pernah bersabda, dan ini disebutkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Artinya tidak ada keraguan lagi kesahihannya. Disebutkan oleh beliau, Nabi SAW bersabda, yuja'u birajul yaumal qiyamah fayulqa finnar. Ada seorang yang nanti didatangkan pada hari kiamat, lantas ia dilemparkan ke dalam neraka. Dan semuanya kenal, karena dia biasa tampil. Nauzubillah, semoga Allah jaga. Fatan daliqu aqtabuh finnar. Usus-ususnya pun terburai di dalam neraka. Kalau kita lihat orang usus terburai di dunia, Pak, apa yang terjadi? Meninggal, Pak. Tapi nanti di hari kiamat kita lihat mereka ususnya terburai. Nauzubillah. Kita saksikan mereka. Bahkan mereka ketika itu dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala, semua orang nyaksiin. Itu kan si fulan, itu kan si fulan. Nyaksiin. Dikatakan oleh Nabi SAW, fayaduru kama yadurrul himaru birahah. Lalu dia dari ususnya tadi berputar-putar seperti keledai yang mengelilingi penggilingan. Karena kita pahami bahwa dulu orang-orang menggiling itu menggunakan jasa keledai. Sekarang mungkin mesin. Dulu mengelilingi ini supaya apa? Supaya menggiling gandum dan semisal. Kemudian fayajtami'u ahlun nar 'alaihi. Lantas penghuni neraka berkumpul di sekitarnya. Penghuni neraka ini kumpul. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Fayaqulun, mereka mengatakan, "Ai fulan, wahai fulan, ma sya'anuk?" Kenapa kamu ini kok? Kenapa dengan kamu? Ditanyakan demikian. Jadi diskusi ternyata di alam, khususnya di neraka. Kok bisa diskusi, Pak? Bukankah pernah ada cerita atau ada kisah-kisah orang yang masuk neraka langsung hancur? Iya, ternyata. Karena ini berangsur-angsur lama, maka ketika hancur diganti kulit yang baru, dan kulit yang baru dikatakan oleh para ulama lebih tebal daripada sebelumnya. Sampai di antara mereka kulitnya tebalnya itu sebetebal gunung Uhud. Maka untuk apa Allah menjadikan itu? Supaya mereka kekal di sana. Semakin tebal, maka mereka mulai bisa berinteraksi satu sama lain. Di neraka, Pak. Ini saling bertanya ini. Nabi SAW sampaikan. Dikatakan, "Alaisa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar?" Bukan kamu dulu yang memerintahkan kami untuk melakukan kebaikan dan kamu juga mencegah kami dari kemungkaran? Masya Allah. Dulu kan kamu yang bilang, misalkan bahasa kita. Kamu yang ngelarang, kamu yang menyampaikan. Dikatakan, qala kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atih. Dulu betul aku yang memerintahkan kalian kepada yang baik, tetapi aku nggak ngerjain. Nauzubillah. Dia nyuruh orang sholat malam, tapi dia nggak sholat malam. Dia nyuruh orang sholat wajib di masjid tepat pada waktu, tapi dia tidak melakukan. Subhanallah, ini nasihat yang luar biasa. Mudah-mudahan kita nih nasihatin anak-anak kita, kitanya melakukan. Kan banyak tuh. Ada orang dia sholat di masjid, tapi dia nggak ke masjid. Subhanallah. Nauzubillah. Bahkan dikatakan di dalam hadis ini, wa anhaakum 'anil munkar wa ati. Aku melarang kalian dari kemungkaran, aku ngerjain. Nauzubillah. Semoga Allah menjaga kita dari sifat-sifat tersebut. Ikhwatal iman azani Allah. Imam Zahabi menutup dari perkataan Hilal bin Al-A'la. Beliau berkata, menuntut ilmu itu sangat penting.
Namun menghafalnya jauh lebih penting. Tingkatan-tingkatan berarti. Ini hari ini kita duduk menuntut ilmu, penting sekali. Di antara kepentingan itu sendiri. Tapi ngapalnya lebih penting. Jadi dalil-dalil yang tadi nih dihafal, diingat. Kemudian kata Hilal bin Al-A'la, menuntut ilmu lebih penting, menghafalnya jauh lebih penting, dan mengamalkan tadi udah hafal lebih penting daripada menghafal. Jadi setelah ini kita mengamalkan. Kemudian selamat dari bahaya dengan sebab ilmu lebih penting daripada mengamalkan. Utamakan kita selamat dari ancaman-ancaman yang disebutkan tadi. Bagaimana caranya? Berarti ikhwatal iman azanillah, yang pertama harus dilakukan adalah luruskan niat. Dan itu sebab kenapa Nabi SAW sampaikan, jauhi perdebatan. Allah sangat benci sama orang-orang yang berdebat walaupun dia benar. Yang disebut dengan jidal, keras dalam berdebat. Lebih baik tinggalkan. Karena apa? Karena kita menuntut ilmu hari ini bukan untuk berdebat, melainkan untuk beramal dan memperbaiki amalan-amalan kita ke depan, dan kita akan menuai amalan-amalan tersebut. Bersyukurlah bagi kita teman-teman yang suka azan, yang suka menyeru, yang suka nyontohin satu amal. Kenapa bersyukur? Yang jadi guru, yang jadi dosen, bersyukur. Karena bisa jadi amalan dia mungkin ada yang kurang, tapi dia ketika menyampaikan dilakukan oleh orang, maka tentu dia akan mendapatkan pahala-pahala yang berlimpah untuk menutupi kekurangan-kekurangan dia. Tapi ingat, tadi kita sudah sampaikan, ada ahli ilmu atau disebutnya ulama ulama yang buruk. Dia menyampaikan melarang sesuatu, tapi dia tidak mengamalkan. Dampaknya adalah dia dimasukkan ke dalam neraka. Ancamannya begitu berat. Semoga Allah menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kita menjaga kita dari perkara-perkara yang kita tidak tahu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah kita dengan ilmu dan memberikan pemahaman sehingga kita bisa menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang ingkar, yang mungkar. Dan semoga yang terpenting di sini adalah Allah menyelamatkan kita dan keluarga kita dari azab api neraka. Aku qouli hadza, astaghfirullah wa lakum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan kita khususnya pada pagi hari ini, dan Allah menjadikan ini adalah amalan yang insya Allah bisa kita amalkan, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik darinya agar kita bisa mempraktekkan secara langsung baik di masyarakat, diri sendiri maupun di keluarga kita. Kalau benar itu datang dari Allah, kalau ada kekurangan itu datangnya dari diri saya pribadi, maka mohon maaf ketika ada kekurangan tersebut dan mohon bantuannya untuk meluruskan atau ditanyakan sehingga saya bisa memperbaiki apa yang saya ucapkan ketika itu keliru. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan mungkin? Alhamdulillah, berat ternyata ini. Materi ini cukup berat, teman-teman. Berat sekali. Karena apa? Karena memang setiap hari kita menuntut ilmu dan menerima ilmu. Kalau enggak ilmu yang baik, dapatnya ilmu yang buruk. Semua kita melakukan. Makanya di pagi hari Nabi SAW mencontohkan supaya kita memohon 3 hal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Itu artinya setiap hari itu akan Allah kasih ilmu. Kita ketemu di jalan ada lubang, itu ilmu, Pak. Kita ketemu ada orang bisa bisnis begini-begini, itu ilmu. Semua ilmu. Tapi kita minta sama Allah ilmu yang bermanfaat. Warizqan thayyiban. Rizki yang baik. Thayyib itu udah di atas halal. Thayyib udah berkualitas. Maka ada rizki-rizki yang haram. Kita minta sama Allah rizki yang thayyib. Sehingga kita mendapatkan pasokan, supply. Kalau kita membahas tentang halal dan haram, itu masuk ke dalam tubuh kita adalah tubuh yang halal. Dan yang terakhir apa tadi? Wa amalan mutaqabbal. Perbuatan, amalan. Amalan itu ada 3 Pak ya? Masih ingat? Lisan, apalagi? Hati dan perbuatan. Kita minta sama Allah semua itu supaya sinkron.
agar kita dijauhkan dari sifat munafik, dan terlahirlah amalan-amalan yang betul-betul nanti di hari kiamat kita selamat. Itu saja mungkin dari saya. Sekali lagi mohon maaf ketika ada kekurangan, karena sekali lagi manusia itu tidak pernah luput dari kekurangan itu sendiri. Semoga Allah memaafkan. Kita akhirin baca alhamdulillahirabbil alamin dan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.